Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Pembahasan yang pertama yaitu biografi Imam Ahmad bin Hambal. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zul bin Salabah Az-Zuhli Asy-Syaibani. Nasab beliau sampai pada Rasulullah melalui diri Nizar bin Ma'mad bin Adnan. Beliau merupakan keturunan dari suku Bani Syaiban sehingga diberi laqab Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota kelahiran sang ibu, yaitu kota Maru, di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau November 780 Masehi. Ayah beliau bernama Muhammad bin Al-Syaibaini yang terkenal sebagai seorang pejuang Islam, meninggal dunia ketika Ahmad bin Hambal masih belia. Ibunya yang bernama Syafiyah binti Maimunah memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup Ahmad bin Hambal seorang diri. Ahmad bin Hambal adalah anak tunggal yang hidup dengan kekurangan karena ayahnya tak meninggalkan harta untuk diwariskan selain rumah kecil yang didiaminya dan sedikit tanah. Sang ibu tidak menikah lagi setelah kematian suaminya karena ingin memfokuskan perhatian kepada Ahmad agar bisa tumbuh seperti apa yang dia harapkan. Sejak kecil, Ahmad bin Hambal giat dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Dia disekolahkan kepada ahli qiraat. Bahkan saat usianya menginjak umur 10 tahun, dia telah berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna. Lalu, sejak umur 16 tahun, Ahmad bin Hambal belajar hadis pertama kalinya dengan berguru kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan seorang ahli ar-Rayi yang merupakan sahabat dari Abu Hanifah. Dia juga seorang hakim agung pada masa Bani Abbasiyah. Ketika menginjak dewasa, dia menyaksikan lingkungan di sekitarnya yang mulai jauh dari sunnah. Banyak orang yang masuk ke dalam kesesatan yang penuh dengan dosa. Ahmad bin Hambal yang sudah paham betul tentang syariat Islam menentang keras secara terang-terangan kemaksiatan yang terjadi saat itu. Hingga muncul keinginan dalam dirinya untuk berjuang menentang kemaksiatan agar tegaknya sunnah Rasulullah SAW. Perjalanan keilmuannya terus berlanjut. Pada tahun 183 Hijriah, Ahmad bin Hambal pergi ke beberapa kota dalam rangka mencari ilmu. Dia pergi ke Kufah pada tahun 183 Hijriah, kemudian ke Basrah pada tahun 186 Hijriah, ke Mekah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah, ke Yaman, Syria, dan Mesopotamia. Pada negeri-negeri yang dikunjunginya, dia sempat memperdalam ilmu-ilmu hadis sehingga dia terkenal dengan julukan muhaddis. Pada tahun 195 Hijriah sampai 197 Hijriah, Ahmad bin Hambal belajar fikih serta usul fikih dengan berguru kepada Imam Syafi'i yang berada di Hijaz. Di sana dia juga belajar dengan Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri. Ahmad bin Hambal memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap ilmu. Dia rela menempuh perjalanan panjang untuk menimba ilmu pada sang guru. Dia juga berhasil mendalami beberapa keilmuan seperti fikih, tafsir, kalam, hadis, dan bahasa dari beberapa guru yang sudah dia temui. Bahkan, dia tak menikah pada usia muda karena fokus untuk menuntut ilmu. Ahmad bin Hambal kemudian menikah setelah usianya menginjak 40 tahun. Dia menikahi seorang perempuan yang bernama Aisyah binti Fadl dan dikaruniai seorang anak yang bernama Soleh. Setelah Aisyah meninggal dunia, Ahmad bin Hambal menikahi seorang perempuan Arab yang bernama Raihanah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Abdullah. Istri keduanya pun meninggal dunia dan Ahmad bin Hambal menikah lagi untuk yang terakhir kalinya dengan seorang perempuan hamba sahaya yang bernama Husna. Dari Husna lahirlah beberapa anak yang bernama Zainab, kemudian si kembar Hasan dan Husain. Namun, selang berapa lama keduanya meninggal dunia, lalu lahirlah Hasan dan Muhammad.
serta anak yang terakhir bernama Sa'id. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, pemerintah Mu'tazilah yang didasari ilmu filsafat Yunani mulai berkembang dan sangat mempengaruhi corak pemikiran Islam. Pemikiran tersebut mulai dianut pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Waqid. Para penguasa memaksakan rakyat dan para ulama agar sepaham dengan mereka bahwa Al-Quran adalah makhluk. Rakyat dan para ulama berbeda pandangan atas pemikiran tersebut, dianggap berpaham sesat dan mendapatkan hukuman penjara bahkan siksaan sampai mati. Ahmad bin Hambal merupakan salah satu ulama yang menentang keras pemikiran tersebut, hingga dia berulang kali ditangkap dan dipenjarakan. Penguasa berganti dan Al-Mutawakkil menjabat sebagai khalifah yang baru. Sejak saat itu, doktrin dan siksaan dari penguasa sebelumnya dihapuskan. Ahmad bin Hambal akhirnya dibebaskan. Pada awal bulan Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi, Ahmad bin Hambal yang saat itu berusia 77 tahun terserang penyakit demam. Sepanjang malam, dia menggigil dan kesulitan bernafas. Setelah mendengar berita sakitnya, banyak orang berbondong-bondong ingin menjenguk beliau hingga jalan-jalan raya dipenuhi dengan banyaknya manusia. Kemudian, pada malam selanjutnya, penyakitnya semakin parah dan berlangsung selama 9 hari. Namun, dia masih memberikan izin kepada orang-orang yang ingin menjenguknya. Hingga akhirnya, Raja menugaskan penjaga untuk berjaga di depan pintu rumah Ahmad bin Hambal. Akhirnya, pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal, 241 Hijriah, beliau wafat di kota kelahirannya, yaitu Baghdad. Jenazah Ahmad bin Hambal diiringi oleh sekitar 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan. Itu semua menunjukkan bahwa banyaknya yang menghormati dan mencintai beliau semasa hidupnya atas keilmuan yang diberikannya. Beliau meninggalkan karyanya di antara lain adalah kitab Al-Ilah, Al-Tafsir, Al-Nasik, Wal-Mansuk, Masail, Fadail As-Sahabah, kitab Al-Faraid, Al-Manasik, kitab Al-Iman, kitab Al-Syiribah, Ta'at Ar-Rasul, kitab Ar-Rad, Al-Jahmiyah, dan kitabnya yang paling masyhur adalah Musnad Imam Ahmad. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Alia. Identitas kitab Imam Ahmad bin Hambal. Kepandaian Imam Ahmad dalam ilmu hadis tidak perlu kita ragukan lagi. Karyanya yang bernama Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau yang dikenal dengan nama Musnad Imam Ahmad ini tercatat sebagai sumber literatur dan sejarah yang terbesar dalam keilmuan hadis. Kitab ini melengkapi kitab-kitab hadis yang ada sebelumnya. Kitab Musnad Imam Ahmad disusun dalam kurun waktu sekitar 60 tahun. Imam Ahmad mengumpulkan hadis dengan menuliskan pada lembaran-lembaran yang belum disusun. Anaknya bernama Abdullah yang bertugas untuk menyusun dan menambahkan riwayat-riwayat yang serupa. Jumlah sahabat yang disebutkan dalam kitab Musnad adalah 690 orang dan sahabiah berjumlah 96, serta dari kalangan lainnya yang belum diketahui jumlahnya. Namun, Abu Musa berkata bahwa total keseluruhan sekitar 800 orang. Kitab Musnad Imam Ahmad pertama kali diterbitkan pada tahun 1313 Hijriah di Mesir dalam bentuk 6 jilid besar. Kemudian ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dalam bentuk 15 jilid. Setiap jilidnya memuat 400 sampai dengan 500 halaman. Hadis yang tercantum dalam Musnad awalnya diambil dari hasil seleksi terhadap kurang lebih 750.000 hadis. Hasil seleksi tersebut kemudian dibukukan menjadi 24 jilid dalam tulisan tangan dan 6 jilid dengan ketikan mesin. Jumlah hadis yang ada di dalam musnad tersebut dikatakan sekitar 40.000 hadis. Namun Ibnu Al-Munada berpendapat bahwa riwayat dalam musnad tersebut mencapai 30.000 hadis dan ditambah dengan tafsir menjadi 220.000 riwayat. Namun jika dilihat dari versi cetakan pada saat ini, maka jumlah hadis yang terdapat dalam musnad akan berbeda-beda. Dan selanjutnya adalah latar belakang penulisan kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Penyusunan kitab Musnad Imam Ahmad dilatar belakangi oleh ketertarikan beliau sejak kecil kepada hadis. Atas kecintaannya itulah yang mendorongnya untuk terus mengumpulkan hadis. Penyusunan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal memiliki hubungan dengan periode kodifikasi hadis dari masa sebelumnya. Saat itu,
Musnad adalah tren dalam proses penyusunan hadis. Periode Imam Ahmad, yaitu pada abad ke-3 Hijriah, dimulai pengkajian hadis secara kritis. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan studi Imam Ahmad dari suatu kota ke kota lainnya untuk mendapatkan ilmu terkait hadis. Dalam proses tersebut, kitab yang pertama disusun adalah Musnad. Selain itu, jenis kitab hadis yang terdahulu seperti Musonaf dan Sohifah tidak mencantumkan sanad dengan lengkap dan jumlah hadis yang tersusun di dalamnya pun terbatas. Hal itulah yang menjadi pertimbangan para ahli hadis untuk membuat kitab yang memiliki sanad yang lengkap. Kemudian lahirlah jenis musnad sebagai pelengkap kebutuhan hadis pada masa itu. Selanjutnya, sistematika dan metodologi penyusunan kitab Musnad Imam Ahmad. Musnad adalah sebuah kitab yang apabila dalam penulisannya memasukkan semua hadis yang pernah dia terima tanpa menyaring terlebih dahulu dan menerangkan derajat hadis-hadis tersebut. Dalam pengertian lain, yaitu Musnad adalah sebuah kitab yang di dalamnya disebutkan hadis-hadis berdasarkan nama sahabat, baik yang lebih dahulu masuk Islam atau berdasarkan nasabnya. Penyajian hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad dikelompokkan berdasarkan nama sahabat yang menjadi perawi utama. Dalam Maktabah Syamilah, himpunan hadis yang diriwayatkan para perawi dalam kitab Musnad berisi 14 kelompok, yaitu seperti berikut. Yang pertama, Musnad 10 orang sahabat yang telah dijaminkan surga. Yang kedua, Musnad sahabat selain 10 sahabat sebelumnya. Yang ketiga, Musnad sahabat yang tergolong ahli bait. Yang keempat, musnad sahabat yang berasal dari Bani Hashim. Yang kelima, musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang keenam, musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang ketujuh, musnad sahabat yang berasal dari Mekah. Yang kedelapan, musnad sahabat yang berasal dari Madinah. Kesembilan, musnad sahabat yang berasal dari Kufah. Kesepuluh, musnad sahabat yang berasal dari Syam. 11, musnad sahabat yang berasal dari Bashrah. Kedua belas, musnad sahabat Ansor. 13 musnad sahabat Ansor yang lainnya, dan yang terakhir adalah musnad dari kabilah-kabilah. Metodologi periwayatan hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Imam Ahmad mendahulukan hadis yang didapatkan dari sahabat yang kualitasnya siko dan dobit. Namun, beliau tetap menerima hadis dari sahabat yang kurang dobit jika dalam perkara tertentu tidak ditemukan hadis yang lain. Yang kedua, Imam Ahmad hanya menerima hadis sahih yang bersambung sanadnya dan menolak hadis mursal atau yang terputus sanadnya. Beliau berpendapat bahwa hadis doif tidak boleh diamalkan kecuali jika tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Menurutnya, mengamalkan hadis doif itu lebih diutamakan daripada mendahulukan pendapat akal. Yang ketiga, Imam Ahmad juga menetapkan kesohihan matan dengan cara membandingkan dengan hadis lain yang sebelumnya sudah dia tetapkan kesohihannya. Jika hadis tersebut bertentangan, maka hadis tersebut tertolak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Ahmad berusaha agar hadis-hadis yang dia riwayatkan adalah hadis yang sahih. Namun, hadis doif baginya juga tidak bisa sepenuhnya untuk dihindari jika memang tidak ada lagi hadis sahih dalam perkara tertentu yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena dia lebih mendahulukan hadis doif daripada pendapat akal belaka. Perlu diketahui bahwa pada masa Imam Ahmad, pembagian kualitas hadis hanya ada dua tingkatan, yaitu hadis sahih dan hadis doif. Kemudian hadis doif terbagi lagi menjadi dua, yaitu hadis doif yang boleh diamalkan dan hadis doif yang harus ditinggalkan. Selanjutnya adalah kualitas hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ulama menanggapi kitab Musnad Imam Ahmad dengan pandangan yang berbeda-beda. Mustafa Al-Sibari membagi pendapat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad boleh dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad terdiri hadis sahih, doif, dan maudhu. Al-Iraqi berpendapat bahwa tidak semua hadis yang ada dalam musnad tersebut boleh dijadikan sebagai hujjah, karena di dalamnya terdapat beberapa hadis doif dan bahkan maudhu. Yang ketiga, yaitu mengambil jalan pertengahan. Mereka yang mengambil pendapat ini diantaranya adalah Az-Zahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, dan As-Suyuti. Mencermati beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas ulama bersepakat bahwa dalam Musnad Ahmad terdiri dari hadis sahih dan hadis doif. Karena adanya hadis doif dengan jumlah yang tidak sedikit, maka kitab Musnad Imam Ahmad tidak termasuk pada kutubus sittah. Walaupun tidak termasuk dalam kutubus sittah, bukan berarti kita harus meninggalkan kitab Musnad tersebut, karena hadis sahih yang terdapat pada Musnad derajatnya termasuk yang tinggi. Selanjutnya, perbandingan Musnad Imam Ahmad dengan kitab yang sejenisnya.
Musnad itu merupakan bentuk awal dari perjalanan kodifikasi hadis. Musnad Imam Ahmad termasuk yang terbaik di antara kitab musnad yang lain, karena di dalamnya mengandung sekitar 30.000 sampai dengan 40.000 hadis yang telah dihafalkan oleh Imam Ahmad. As-Suyuti berpendapat bahwa hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad adalah makbul. Jika terdapat hadis yang doif, maka hadis tersebut dapat dikatakan berstatus hasan. Musnad Al-Humaidi karya Al-Humaidi, yaitu musnad pertama yang disusun di Mekah. Sistem periwayatan Musnad Al-Humaidi adalah melalui beberapa orang. Jumlah hadis yang terdapat dalam Musnad Al-Humaidi yaitu kurang lebih 1.300 hadis yang terdiri dari hadis marfu dan hadis mauquf. Musnad Al-Humaidi tidak sepopuler dengan Musnad Imam Ahmad, namun keduanya sama-sama memegang peranan sebagai literatur terbesar. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan kitab Musnad Imam Ahmad. Yang pertama, kelebihan yang terdapat pada kitab Musnad Imam Ahmad adalah memiliki daftar isi pada bagian akhir kitab. Dengan adanya daftar isi tersebut memudahkan dalam proses pencarian hadis. Yang kedua, klasifikasi babnya sesuai dengan tingkatan sahabat, sehingga hal ini juga memudahkan dalam pencarian hadis. Adapun kekurangan yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa hadis doif yang terdapat di dalam kitab tersebut. Yang kedua, ada beberapa riwayat yang tidak dikeluarkan oleh Imam Ahmad, melainkan ditambahkan oleh anaknya yang bernama Abdullah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.